Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memperkenalkan logo baru Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Logo baru PSI tersebut gambar gajah kepala merah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia dengan logo baru gambar gajah kepala merah. Jaket PSI ini diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum PSI, Andi Budiman. Andi menyebut jaket yang diberikan pas dengan ukuran Jokowi. Jokowi juga disebut sebagai cikal bakal lahirnya PSI. Andi Budiman juga menjelaskan pemilihan gajah sebagai logo baru PSI karena gajah memiliki karakter kuat dalam solidaritas. Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh, dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Jadi sekali lagi, gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada istilah kan, gajah nggak pernah lupa katanya. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI. Calon Ketua Umum Petahana Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, memimpin sementara dalam hasil e-voting pemilihan raya PSI 2025 maksud kami. Kaisang pun ini menyatakan siap kembali memenangkan kursi Ketua Umum. Hasil sementara yang diumumkan Steering Komite Kongres PSI, Kaisang menempati posisi pertama dari 3 kandidat ketua umum lain, yakni Ronald Ariston Sinaga alias Brorot dan Agus Mulyono Herlambang. Pemilihan digelar secara langsung oleh kader PSI melalui mekanisme e-voting. Terdapat 117.745 suara yang sudah mengikuti voting. Semuanya adalah kader PSI dari 39 provinsi yang ada di Indonesia. Kaisang mengaku optimis ia mendapat memenangkan suara pada pemilihan Ketua Umum PSI periode 2025-2030 ini. Kan Mas Kaisang tertinggi nih Mas sebenarnya. Persiapan Kongres bagaimana Mas untuk di Solo besok itu Mas? Kalau setahu saya lewat panitia sih harusnya sudah siap. Nggak ada masalah. Kalau persiapan pribadi? Kalau saya siap sekali. Siap menang? Siap menang. Oh yakin menang? Yang pasti menang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut secara nasional Kaisang masih menduduki posisi pertama dari raihan suara. Kalau secara nasional, Mas itu masih leading secara nasional. Terbaca dari pemilu raya yang bisa kita akses secara transparan. 110.000 suara yang masuk, masih ada kurang lebih 2 hari, nanti kemudian dikunci sampai diputuskan siapa yang suara tertinggi hasil. Pemilihan ini jadi momentum penting untuk menentukan arah baru PSI 5 tahun ke depan. Hasil akhir diumumkan dalam penutupan Kongres setelah seluruh proses pemilihan rampung. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Kalimafur Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya Indonesia masuk grup neraka bersama dengan Irak dan Arab Saudi. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis siang waktu setempat. Hasil undian menempatkan Indonesia berada di grup B. Indonesia for B3 FIFA ranking. J-Itzes dan kawan-kawan berada di grup ini bersama dengan Irak dan juga Arab Saudi. Sementara di grup A, Qatar akan satu grup bersama Uni Emirat Arab dan Oman.
tough group. Everybody knows that, but we need to prepare good the countries who we play against and bring all the power on the pitch. The most important thing is that we need to prepare ourselves very good, prepare ourselves also towards the other countries, and make ourselves very difficult to win. Perjuangan Indonesia pada putaran keempat digelar pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober. Jika Indonesia ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, mereka harus menjadi pemuncak grup B. Namun jika skuad Garuda berakhir sebagai runner-up, mereka akan diadu lagi dengan runner-up grup A, dan pemenangnya akan melawan tim dari konfederasi lain untuk memperebutkan 1 tiket tersisa. Pemirsa, Indonesia masuk grup neraka bersama dengan Irak dan Arab Saudi. Tepatnya di grup B pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu seperti apa kekuatan tim yang ada di grup ini? Berikut kami tampilkan profil dan siapa saja yang diprediksi menjadi pemain kunci. Yang pertama ada Arab Saudi. Arab Saudi yang merupakan peringkat 59 FIFA tentu diuntungkan dengan status mereka sebagai tuan rumah dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya pada putaran ketiga, timnas berjuluk The Green Falcons ini mencetak 7 gol dan memasukkan 8 gol. Gelandang veteran yang membela Al Hilal, Salem Al Dawsari, diperkirakan akan menjadi pemain kunci untuk memimpin Arab Saudi bisa lolos ke pesta sepak bola dunia. Berikutnya ada Irak. Irak sejatinya menjadi lawan yang paling dihindari Indonesia pada putaran keempat ini. Irak yang berada di peringkat 58 FIFA mengakhiri putaran ketiga dengan catatan 9 gol, tapi juga kemasukan 9 gol. Tim singa dari Mesopotamia tentunya akan mengandalkan ketajaman dari Ayman Hussein yang sudah mencetak 4 gol pada putaran ketiga lalu. Yang terakhir tentu adalah Indonesia. Indonesia sebagai satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA pada putaran keempat ini datang sebagai tim kuda hitam. Skuad Garuda mencetak 9 gol tapi kebobolan 20 gol. Tidak hanya itu, dengan absennya Ole Romeni akibat cedera, Marcelino Ferdinand diperkirakan akan menjadi pemain kunci skuad Garuda. Pemirsa, selama menjalani ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membukukan 9 gol ke gawang lawan-lawannya dan harus kebobolan 20 kali dari 10 pertandingan. Do that with 18 minutes on the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. Indonesia mengawali pertandingan pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin dari tuan rumah berkat hasil imbang 1-1. Dalam laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia ditahan imbang Australia dengan skor kacamata. Indonesia berhasil meneruskan tren mencuri 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Bahrain 2-2 di pertandingan ketiga. Menargetkan kemenangan di laga berikutnya, Indonesia takluk 1-2 dari Cina ketika bertindak sebagai tim tamu. Dalam laga kelima melawan raksasa Asia Jepang, Garuda harus merelakan gawangnya kebobolan 4 gol tanpa balas. And it's a thoroughly deserved one as far as Samurai Blue. All the way from their own box into the other one. Marcelino, did he wait too long? 4 hari berselang, Indonesia berhasil mempecundangi Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino Ferdinand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United. PSSI langsung menunjuk legenda timnas Belanda Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan pertama timnas Indonesia langsung bertemu tuan rumah Australia.
Sayangnya laga debut Patrick Kluivert berakhir mengenaskan dengan hasil akhir 5-1 untuk kekalahan Indonesia. Satu-satunya gol dicetak oleh Romani. The other way. Lovely ball to pick out Marcelino Ferdinand who centers it. Tetapi Indonesia berhasil memastikan kemenangan di 2 pertandingan berikutnya. Masing-masing ketiga bertindak sebagai tuan rumah menjamu Bahrain dan Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Scored on his debut last time out. He's on the score sheet here again. And this one, a penalty, a raw. Masing-masing pertandingan juga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Garuda sekaligus memastikan satu tempat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan yang lebih istimewa, Ole Romani selalu menjadi penentu kemenangan timnas di 2 pertandingan tersebut. Namun laga pamungkas timnas Indonesia ditutup dengan kekalahan 6 gol tanpa balas dari tuan rumah Jepang. Absolutely wild.